Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Our Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin yang setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar? Aduh, kangen gak? Kangen gak? Kangen lah, masa enggak? I'm gratefully and thankfully so happy banget karena gue bisa kembali lagi di sini di segmen Kamis Krimis. Berhubung hari ini adalah hari Kamis, banyak banget teman-teman yang diam gue kayak, Min, ayo dong Kamis Krimis lagi. Gue nggak tahu sih ya kenapa kalian senang didongengin sama gue, tahu cerita orang, theater of mind kalian bermain dengan cerita-cerita yang ada di Avoy Podcast. Ada juga yang bilang kangen sama suara gue. Ada juga yang gue butuh untuk obat tidur nih gitu. Apakah suara gue bikin kalian ngantuk? Aduh, ada-ada aja. Dan kemarin sempat gue nggak vakum sih karena emang istirahat dari bulan puasa kemarin, and then fokus di di talk show. Dan sekarang gue seneng banget karena gue bisa balik lagi untuk baca cerita. Dan ya walaupun gue masih sedih, akun gue belum kembali, belum recover, dan sedikit agak adanya penurunan di promotion untuk podcast sendiri. Sekarang gue lagi di top chart 50. Ayo dong teman-teman dong, dengerin yuk. Kalau lagi dengerin podcast ini, boleh dong di-share ke gue, di tag, ya biar teman-temannya tahu gitu loh. Ini ada podcast bagus. Dan apa ya? Semakin kesini gue ngerasa kalau ya bingung aja sih. Kayak ini mau kemana dan gimana gitu loh. Toh gue juga ya mau gimana gitu loh. Mungkin gue nggak tahu nih kapan akun gue hilang karena ke ban dan ke suspend oleh Instagram. I'm so sad. Jadi nangis kan tuh. Enggak anjing. Cuman bete aja kalau misalkan ada orang-orang yang kayak nanya, akun lo kemana Min? Ada. Login bisa, dapat nomor verification, cuman nggak bisa kebuka aja, ban gitu, ke suspend. Dan gue nggak tahu kapan bisa kembali menghibur kalian, bikin Q&A lagi, nge-share conversation lagi. Mungkin dalam jangka waktu dekat gue akan bikin akun baru untuk backup sementara. Walaupun di podcast gue juga jadikan sementara, cuman kayaknya gak maksimal aja karena dari username pun juga itu sebagai podcast. Jadi ada term and condition juga. Kemarin gue sempat berbicara dengan tim dari podcast gue sendiri. Jadi kayaknya be better untuk gue bikin akun backup ya. Walaupun ya sama-sama aja manusianya. Cuman alangkah baiknya kayaknya nggak ada salahnya juga sih kalau misalkan kita bikin akun backup. Jadi seakan-akan nanti kalau misalkan akunnya balik, semoga, amin, doakan ya guys, gue menggantungkan pekerjaan gue di sana. Dan nggak banyak basa-basi lagi. Gue nggak tahu gue basa-basi apa lagi. Dari senang sedih nyampur aduk di satu podcast ini. Ini siapa yang ngechat gue sih dari tadi? Astaga. Dan langsung saja tanpa basa-basi, gue akan membacakan salah satu cerita yang sudah masuk ke dalam message gue dari seorang wanita yang tidak bisa disebutkan namanya. And this is Kamis Krimis. Hai Min, gue punya temen, sebut saja namanya Radit. Gue kenal dia sejak tahun 2010 lalu. Saat gue masih kuliah, dia 4 tahun lebih tua dari gue dan kita ketemu karena kerja bareng di salah satu event organizer. Dia bagian desain dan advertising, sedangkan gue yang ngurusin keuangan. Hampir setiap hari gue sama dia ketemu di kantor, ngobrol, makan bareng. Bahkan gak jarang dia nganter gue pulang nih.
Gue udah nganggap dia sebagai kakak karena emang dari dulu gue pengen banget punya kakak cowok. Tapi gak mungkin karena gue anak sulung. Masalah percintaan, si Radit ini udah punya pacar. Bahkan 2. Anjing. Dan saat itu gue juga lagi jomblo. Gue gak tahu ataupun dia sama sekali gak ada niatan untuk saling flirting atau apapun itu yang menjurus ke arah seks. Karena gue malas berurusan sama cowok yang udah punya pacar. Dan dia juga mungkin masih anggap gue sebagai teman. Nah, gue mau cerita sedikit kenapa dia sampai bisa punya pacar 2. Pacar yang pertama adalah pacar dia beneran sejak SMP dan dia ajak serius. Tapi cewek ini bener-bener ngejaga keperawanannya sampai nanti dia nikah. Sehingga si Radit ini dapat jatah ngewe dari pacar keduanya. Dari situ udah bisa tau dong Radit ini cowok yang kayak gimana. Dan yang lebih parah lagi, si pacar pertama ini tahu kalau Radit ini punya pacar lagi selain dia. Tapi dia berprinsip kalau memang jodoh pasti gak akan kemana. Jadi ya dibawa santai aja. Oke, balik lagi ke cerita gue. Hubungan gue sama Radit benar-benar cuma sebagai teman curhat. Dia cerita segala sesuatu tentang dia, mulai dari keluarga, hobi, pacar, bahkan hal-hal sehari-hari yang bisa dibilang gak penting. Begitupun gue ke dia. Dia selalu jadi tempat sampah gue berkeluh kesah, mulai dari masalah kuliah sampai masalah gue sama orang. Dan yang bikin nyaman adalah dia selalu bisa ngasih saran dan masukan yang bikin gue tenang. Sampai pada suatu malam saat dia lembur ngejar deadline desain dan gue lagi gabut malas pulang ke rumah. Gue temenin dia nyelesain kerjaannya sambil ngobrol. Gue paling seneng ngeliatin dia lagi bikin desain atau ngedit foto. Waktu menunjukkan sekitar jam 11 malam saat itu. Kita tinggal berdua doang di kantor. Sebenarnya gue udah pengen pulang karena udah ngantuk banget dan kerjaan dia udah selesai. Tapi dia masih pengen ditemenin sama gue dan bilang bakal nganterin gue pulang nanti. Akhirnya dia beli minuman biar tidurnya lebih nyenyak katanya. Gue sih gak minum dan dia juga gak mabok. Tapi namanya di bawah pengaruh alkohol, pelan-pelan dia ngomong mulai ngelantur dan dia bilang body lu tuh bagus tau. Tipe gue banget. Gue suka. Gue udah mulai mikir ada yang gak beres dari ini orang. Tapi di sisi lain itu juga pujian yang bikin gue bangga. Sampai akhirnya tangan dia mulai bergerilya kemana-mana. Saat itu gue gak nolak karena gue akuin udah lama juga gue gak disentuh. Dan akhirnya gue nikmatin aja tuh. Tapi gue juga gak ngerespon balik. Lama-lama bukan tangan aja yang kemana-mana, mulut juga. Mulai dari leher turun ke dada. Tapi anehnya dia gak cium bibir gue gitu loh. Dan karena mungkin dia ngerasa gue gak respon balik, dia akhirnya cuma senyum dan bilang, "Gak sekarang deh, gak di sini juga." And then akhirnya dia nganterin gue balik. Sejak saat itu gue ataupun dia gak pernah ngebahas soal kejadian malam itu. Gue ngerasa dia ngelakuin itu cuma karena dia abis minum. Dan hubungan kami baik-baik aja setelahnya. Gue gak marah sama dia dan dia pun gak ngerasa bersalah. Sampai pada akhirnya dia ngenalin gue ke temennya. Sebut saja namanya Tony Stark. Sorry gak bercanda. Tony ini adik kelasnya yang masih kuliah di Jogja, tapi lagi pulang ke Bogor saat kita kenalan. Hubungan gue sama Tony lumayan berjalan lancar dan hubungan gue sama Radit pun masih baik-baik aja. Sampai akhirnya gue pacaran sama Tony. Ya walaupun gue pacaran sama Tony which is LDR Bogor Jogja, gue masih menghabiskan waktu gue tiap hari sama Radit. Tapi dia udah gak pernah pegang-pegang gue lagi karena mungkin dia ngehargain si Tony. Dan si Tony pun percaya banget sama Radit sampai dia nitipin gue ke Radit buat dijagain biar gak bandel katanya. Maaf batuk. Saking seringnya Radit nganterin gue balik, dia sampai kenal sama nyokap gue dan nyokap gue lumayan percaya sama Radit. Dia beberapa kali backup gue bilang ke nyokap kalau ada event yang mengharuskan gue nggak pulang beberapa hari. Padahal gue terbang ke Jogja buat nemuin Tony. Hubungan LDR gue selama hampir 2 tahun sama Tony berat banget karena Tony super posesif.
Sampai pada akhirnya pas gue udah lulus kuliah tahun 2012, gue memutuskan untuk cari kerja di Jogja biar deket sama Tony. Habis setelah sebulan gue kerja di Jogja, gue malah putus sama Tony. Karena ternyata penyakit posesif Tony itu gak ada obatnya cuy. Dan gue masih harus tinggal di Jogja selama setahun karena terikat kontrak kerja. Sejak itu gue balik lagi deket sama Radit. Walaupun posisi gue masih di Jogja, Radit juga udah gak kerja di I.O. Dia kerja di Jakarta dan ngekos di sana. Gue pulang ke Bogor sekitar 2-3 bulan sekali. Itu pun gue cuma punya waktu paling lama 3 hari. Dan hari itu adalah jadwal gue pulang ke Bogor. Gue dapet flight yang malam dan sampai Jakarta sekitar jam 10. Gue langsung minta jemput Radit dan dia ngajak nginep di kosannya dengan alasan udah malam. Gue gak mungkin nganterin ke Bogor pakai motor malam-malam gini. Oke. Alasannya masuk akal, lagian gue juga udah capek banget dan jujur gue kangen sama Radit. Banyak hal yang ingin gue ceritain ke dia, mulai dari ceritain detail gimana gue bisa putus sama Tony, dan beratnya gue tinggal sendirian di Jogja. Setelah sampai kosan Radit dan gue udah sampai selesai mandi, dia lagi tiduran di kasur gak pakai baju sambil nonton film dengan santainya. Dan gue keluar kamar mandi dengan pakaian lengkap, kaos dan celana pendek. Tapi tanpa bra. Emang gue nya juga sih yang mancing. Dia masih pura-pura cuek padahal gue tahu dia curi-curi pandang ke dada gue. Iseng gue tanya, kok lu gak pakai baju? Dengan entengnya dia jawab, gue kalau tidur emang gak pakai baju. Sama kayak lu kan, kalau tidur gak pakai bra. Sambil senyum. Gue nyamperin dia dan rebahan di sebelahnya. Awalnya kita benar-benar cuma ngobrol sih. Gue cerita semuanya yang ingin gue ceritain ke dia. Dan dia nyimak cerita gue sambil sesekali ngasih saran. Seperti biasanya. Dia pun begitu. Dia cerita tentang kerjaan dia yang sekarang dan dia cerita kalau pacar dia tinggal satu. Cuma tinggal yang ada dia. Cuma tinggal yang diajak serius. Yang satunya udah putus karena dia udah bosen. Sampai akhirnya dia nanya ke gue, lu udah ngantuk belum? Belum sih. Udah gak terlalu capek juga karena udah mandi dan udah rebahan gini jawab gue. Sambil bilang gitu, dia mulai cium bibir gue. Dan malam itu adalah pertama kalinya gue having sex sama Radit. Sejak saat itu, setiap jadwal gue pulang ke Bogor, gue selalu nyempetin untuk nginep di kosan dia. Entah saat gue baru landing di Jakarta atau sehari sebelum gue balik ke Jogja. Karena ternyata gue puas dengan dan ketagihan dengan ukuran dan cara main dia. Singkat cerita, sekitar awal tahun 2014, gue udah balik tinggal dan kerja di Bogor karena kontrak kerja gue yang di Jogja sudah selesai. Gue udah lupain Tony dan udah punya penggantinya. Gue masih kontak-kontakan sama Radit walaupun udah jarang banget ketemu karena dia sibuk kerja dan pacar gue saat itu pun gak bisa terima pertemanan gue sama Radit. Tahun 2015, Radit married dan pacarnya yang memang dari awal diajak serius di situ gue lega karena gue pikir dia gak bakal bandel lagi dengan main sama cewek lain. Tahun 2016, gantian, gue married. Dan sejak saat itu gue bener-bener lost kontak sama Radit. Karena kita ngehargain pasangan masing-masing. Kita masih temenan di sosmed. Jadi masih bisa sama-sama tahu kabar kita masing-masing. Sampai akhirnya kemarin bulan Mei 2021, Radit nge-DM gue di IG. Dia komen tentang postingan story gue sama teman gue. Dia bilang, temen lu lucu juga ya. Dari komentar tingkat itu dia berlanjut ke DM-DM sama dia sampai malam. Tentu aja suami gue gak tahu. Dan isi percakapan kita langsung menjadi ke arah yang tidak seharusnya. Dia ternyata lagi pulang ke Bogor karena pembantunya mudik. Dan sementara dia tinggal di rumah orang tuanya. Dia ngajak gue ketemuan dan gak tanggung-tanggung. Dia langsung ngajak gue ketemu di hotel. Gue nolak dengan berbagai alasan. Gue bilang gue malu sama badan gue yang udah gak sebagus dulu karena gue udah punya anak. Jadinya gue udah lebih gemuk dibanding dulu. Tapi dia bilang gak apa-apa kok. Gue yakin walaupun lebih gemuk badan lo masih sesuai tipe gue. Malah mungkin lebih bagus. Lebih semok. Gue anggap itu pujian dan akhirnya gue ingin ketemu karena jujur gue pun kangen banget sama dia. Di hari kita pertemu dia jemput gue di kantor dari pagi sekitar jam 10. Kita ngobrol di salah satu cafe shop gitu gak jauh dari kantor gue. Gue gak bisa merasakan gue ke Radit. Gue seneng banget bisa ketemu dia lagi. Ngobrol-ngobrol cerita tentang semua hal termasuk masalah rumah tangga masing-masing. Gue cerita tentang kelakuan dari suami gue. Cerita tentang anak gue. Dan cerita dulu gue paling seneng dengar masukan dan saran dari Radit. Karena dia selalu ngelihat masalah dari dua sisi. Dan saat gantian dia cerita, gue baru tahu kalau ternyata dia pernah pacaran sama anak buahnya di kantor. Awalnya gue mikir kalau Radit belum berubah.
Masih Radit yang dulu yang gak bisa cuma sama satu cewek. Tapi saat gue tahu alasan kenapa dia ngelakuin itu, gue baru tuh bisa maklumin. Alasannya adalah dia gak pernah dapet jasa biologis dari istrinya selama 2 tahun. Gue sedih banget sih, karena selama ini kita lost kontak dan gue gak bisa ada buat dia saat dia ada masalah yang berat. Padahal di sosmed ke dia kelihatan baik-baik aja. Masih suka posting foto anaknya. BTW dia udah punya anak 2. Makanya gue anggap rumah tangga dia dan kehidupan dia baik-baik aja. Setelah cukup lama ngobrol di coffee shop, kita mulai bosen sama suasana tempatnya yang udah gak kondusif karena semakin ramai. Akhirnya dia ngajak gue pindah ke tempat kemana aja yang penting gak di sini, kayak itu katanya. Sampai akhirnya dia malah belokin mobilnya ke parkiran hotel. Gue tegasin lagi ke dia, Dit, gue gak mau ngapa-ngapain sama lu. Gue cuma mau ngobrol jadi gak perlu hotel. Dia cuma jawab, ya gak apa-apa, biar ngobrol biasa lebih santai sambil rebahan. Sampai di kamar hotel kita berdua memang langsung rebahan, tapi gue gak mulai ngapa-ngapain. Gue nyalain TV karena suasananya jadi agak canggung. Gue berusaha sekuat tenaga supaya gak tergoda sama dia, walaupun tangan dia mulai masuk ke dalam selimut dan ngerayangi paha gue. Tubuh gue ngerespon sentuhan dia karena gue cewek normal, tapi secara psikologis gue benar-benar tahan supaya gue gak ngasih celah ke Radit. Gue punya alasan kenapa gue usaha banget supaya gak tergoda sama Radit. Pertama, gue gak mau ngerasa bersalah seumur hidup karena gue having sex sama cowok yang di belakang suami gue. Dan yang kedua, gue gak mau jadi ngebandingin antara punya Radit dan punya suami gue, karena gue tahu pasti rasanya beda. Pada akhirnya gue tahu Radit pasti kecewa karena gak bisa main sama gue. Dan jujur gue kasihan sama dia dengan semua masalah rumah tangga dia. Tapi gue gak mau rasa kasihan itu bikin gue malah ngasih Tapi gue gak mau rasa kasihan itu bikin gue malah ngasih kesempatan dia buat main sama gue. Dan bikin gue nyesel seumur hidup. Akhirnya gue bikin usaha supaya dia gak pegang gue lebih dalam lagi. Gue alihin dia dengan cara bikin dia cerita biar dia lupa sama nafsunya. Alhasil gue berhasil nahan diri walaupun gue juga udah basah. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 4 sore, gue harus balik ke kantor. Sebenarnya gue masih pengen ngabisin waktu gue sama Radit. Secara udah 6 tahun gue gak ketemu dia. Tapi kita sama-sama harus realistis kalau kita udah punya keluarga dan kehidupan masing-masing. Dan gue yakin kedepannya pasti ada saatnya kita ketemu lagi. Sekian cerita gue tentang FWB-an gue yang bisa dibilang selama 1 dekade. Makasih udah dibacain. Maaf kalau terlalu panjang. Wow. Oh my god. This is sekitar beberapa menit nih, beberapa bentar. Oke, gimana? Udah bisa tidur? Atau mau dengerin advice dari gue? Cie. Asli, ini adalah sebuah perjalanan kisah FWB-an yang emang sudah lama mungkin. 2010, dari zaman kuliah, terus kuliah, kerja, sampai merit. Dan mungkin pada tahun segitu juga gue masih, ya gue jadi apa anjing 2012. Mungkin gue masih, ya bisa lah. Belum adanya FWB, belum terlalu kepikiran untuk of the fame, Instagram dan segala macam. Semua masih dalam hal proses merintis. Ya. But I'm so happy karena ternyata banyak juga orang-orang yang punya pengalaman, punya cerita masa lalunya atau hubungan the friends with benefit. Gue ngeliat dari cerita ini adalah sebuah proses di mana sebuah pertemanan yang emang sebenarnya terjadinya having sex, hubungan FWB berkelanjutan dalam konteks pertemanan itu bukan serta-merta lo temenan seminggu 2 minggu diajak ayo dong FWB. Enggak gitu coy, enggak gitu dengerin sekali lagi, enggak gitu. Lo bisa lihat dia sampai berteman berapa lama di kantor. Mungkin dia gak tahu, jadi teman curhat dulu, teman cerita, bikin nyaman dulu, bangun chemistry yang ada gitu loh. Enggak yang serta-merta tiba-tiba langsung FWB. Nyewe, enggak. Sampai si cowoknya juga ngenalin temennya, terus sampai si cewek dia punya pacar. Which is ya walaupun perjauhan LDR, tapi setidaknya dia tuh bisa gitu loh. Maksudnya kayak terjadinya hubungan friends with benefit pada cerita ini adalah adanya kesempatan di mana kekosongan
kekuasaan anjing, berasa penjajah bangsat. Sebuah kekosongan kekuasaan kayak oke, gue udah putus sama dia, gue udah lost, gue udah selesai. Si cowoknya juga mungkin udah nahan perasaan lama, pengen tapi nggak bisa, tapi juga nggak memaksakan. Ini bagus, karena memaksakan itu tidak baik. Apalagi sampai ke diam-diam orang, nyari-nyari di kolom komentar, ngajak-ngajakin DM, kirim-kirim foto, tolol. Anda ini tolol. Tapi di sini gue belajar bahwasanya pelajaran yang bisa diambil adalah ketika lo menjalin sebuah hubungan dengan seseorang long term, the friendship. Ya walaupun lo sebatas teman, gue yakin lo punya perasaan kayak bahagia kalau oke, gue punya temen nih. Yang kalau misalkan gue lagi stuck, yang kalau misalkan gue lagi butuh tempat cerita buat sharing, gue minta saran, itu ada. Terus juga lebih ke yang bisa melihat dan menilai bahwasanya oh ya yeah, gue nyaman, gue oke lah, gue punya di posisi seperti ini. Karena ini juga tubuh gue, even dia actually gue mau ngewek sama lo kasarnya gitu, ya tubuh gue adalah otoritas gue gitu loh. Ya memang adanya kesempatan juga, jadi ya bisa lah. Tapi dari situ gue banyak melihat gitu ya, adanya proses tidak instan, proses yang dimana membutuhkan waktu lama. Lo harus bisa menerima dia gitu loh. Karena gini sob coy, sobat nganu dimanapun lo berada, gue, even siapapun itu, lo mungkin yang dengerin podcast ini, apapun itu, sadar atau gak sadar, lo temen, lo ingin mempunyai sebuah pertemanan, hubungan pertemanan, temen aja itu milih-milih cuy, gitu loh. Sama halnya dengan FWB gitu loh. Bukan serta-merta bahwasanya kayak lo kenal di dating apps, lo cari cewek di kolom komentar, lo nge-DM-DMin followers gue setengah sengaja, terus lo FWB yuk. Enggak gitu. FWB adalah sebuah hubungan yang masuk ke dalam klasifikasi hidden relationship yang orang tidak tahu, dan lebih ke yang orang itu lebih bisa nerima dan lebih kayak oke nih, gue di sini deh, gue kayak gini ya, oke. Bukan untuk semua orang. Terjadinya juga bukan karena lo minta, tapi karena adanya sebuah crash. Ketika itu lo bisa bikin sebuah komitmen, walaupun pada dasarnya dan hakikatnya adalah kita membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen. Ya, ini pilihan. This is your choice gitu loh. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang nggak bisa, nggak menemukan, gitu loh. Kalau misalkan gue ditanya cara cari FWB gimana, ya gue nggak tahu. Karena aku juga nggak selalu FWB-an kok. Gitu loh. Malah gue lebih mending kayak dalam suatu hubungan yang jelas. Ya. Jadi pada intinya adalah pada episode kali ini gue mau menegaskan bahwasannya terjadinya hubungan friends with benefits itu adalah adanya sebuah persetujuan, sebuah komitmen antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan pertemanan, bukan yang serta-merta lo ketemu, lo ajak ngewek, selesai, itu NS. Dan mungkin beberapa waktu lalu gue juga sempat menyinggung dan membahas tentang the casual relationship. This sounds like one night stand, fuck buddy, or friends with benefit. Lo bisa dengerin di sana. Dan khusus untuk episode ini kita ngebahas FWB. Ya jadi seperti itulah. Gue juga udah sering banget ngomong di episode lalu gitu. Dan gue yang paling salut adalah si cewek ini yang gue gak bisa sebut namanya.
Dia sangat menjaga karena dia sudah punya suami. Seru juga nih yang udah punya gini nih ya. Nggak bercanda. Dan ya gue cukup salut lo udah di hotel, bisa menjaga dan menahan agar tidak terjadinya hal-hal yang diinginkan. Daripada lo menyesal seumur hidup karena ya lo cheating di belakang suami lo. Dan gue cukup salut akan hal itu. Dan untuk cowoknya pesan gimana ya? Ya kadang emang sih kadang sesuatu hal yang lo butuhkan seperti halnya biologis kalau tidak terpenuhi pasti pusing. Tapi kalau misalkan kita berbicara dengan kancah pernikahan, gue yakin pernikahan itu lebih dari hal itu sih. Kayak lo harus siap untuk menerima konsekuensinya, siap untuk sakit hati, siap untuk tahan dari godaan dan goncangan. Anjing, gue ngomong apa melawak bangsat. Tidak terasa sudah hampir 25 menit dan 26 menit gue ngomong di sini, ngobrol sama kalian tanpa banyak basa-basi. Mungkin gue rasa cukup untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan gue, sudah menungguin gue, sudah support gue. Jangan lupa untuk share episodenya kalau misalkan kalian dengerin episode podcast hari ini. Ya apapun itu podcastnya, khususnya FW Podcast, lo boleh tag gue, nanti gue repost. Tag FW Podcast. Dan terima kasih untuk kontributor cerita yang telah menceritakan pengalamannya di masa lampau banget, yang sudah hampir 9 tahun 8 tahun lalu lah ya, 10 tahun 11 tahun. This is so cukup jauh ya, tapi tidak terasa juga. Dan apa lagi ya, aduh straight anjing. Oke lah, kita sudah ada di penghujung. Gue rasa cukup untuk episode pada hari ini. Di Kamis Gerimis hari ini gue mau bilang doakan untuk akun gue cepat balik, karena gimana pun caranya akun itu yang bisa membawa gue sampai di titik ini, punya fans, punya kalian, punya penghasilan, punya networking dan pertemanan yang baik dari sana. Jadi akhir kata, gue mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam episode pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support gue. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb. Tungguin akunnya balik. Cuman karena belum balik, gue follow gue di @ofwpodcast. Gue akan lebih aktif di sana. Jadi akhir kata, terima kasih buat teman-teman semua. Di sini gue Mimin pamit dari suara Kamis Gerimis. Bye bye.